Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dua Ufa. Memasuki abad ke-15, agama Islam mulai mengakar di tanah Jawa. Kehadirannya mulai mengikis keberadaan agama lainnya yang telah ada sebelumnya. Tidak sedikit masyarakat akhirnya mengucap dua kalimat syahadat untuk menjadi seorang muslim. Seperti kita ketahui bersama bahwa Wali Songo atau 9 wali saat itu sangat berperan dalam memperkokoh proses islamisasi. Seperti Sunan Bonang, Sunan Gresik, sampai dengan Sunan Gunung Jati dan para wali lainnya masing-masing membangun wilayah penyebarannya. Tetapi, tahukah Anda bahwa sebelum masa Wali Songo, orang-orang di daratan Jawa sudah mengenal para tokoh penyebar agama Islam? Dan berikut ini adalah 4 tokoh ulama tersebut. Yang pertama adalah Syekh Datuk Kafi. Nama lain dari Syekh Datuk Kafi adalah Syekh Nurjati. Beliau dikenal sebagai ulama yang merintis penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Syekh Datuk Kafi adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar dari Malaka yang lahir sekitar abad ke-14 di Semenanjung, Malaka. Sekitar pertengahan abad ke-14, beliau menuntut ilmu di kota Makkah. Kemudian, dari Tanah Suci Syekh Datuk Kafi pergi ke kota Baghdad. Syekh Datuk Kafi akhirnya sampai di Tanah Jawa setelah melalui perjalanan yang panjang. Beliau dan rombongannya berlabuh di Muara Jati, Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Di sini, Syekh Datuk Kafi mulai berdakwah. Beliau mengenalkan ajaran Islam pada masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Namun, akhirnya banyak juga orang dari berbagai daerah yang selanjutnya datang untuk menimba ilmu tentang Islam. Syekh Datuk Kafi diketahui juga menjadi guru bagi putra dan putri Raja Sunda, Prabu Siliwangi, yakni Raden Wala Sungsang dan Nyai Rara Santang. Ulama selanjutnya adalah Syekh Maulana Akbar atau Syekh Bayanullah. Beliau adalah adik dari Syekh Datuk Kafi. Wilayah dakwahnya di daerah Kuningan, Jawa Barat. Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Dari beberapa sumber yang didapat, sejak usia remaja, beliau menimba ilmu di kota Mekah. Syekh Maulana Akbar menginjakkan kaki di tanah Jawa setelah sang kakak yakni Syekh Datuk Kafi mendirikan pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Syekh Maulana Akbar datang di Kuningan sekitar tahun 1450 Masehi, dan beliau mendirikan pondok di desa Sidapurna, Kuningan, Jawa Barat. Beliau menikah dengan Nyi Wandasari, cucu Raja Sunda, yakni Prabu Dewaniskala. Dari pernikahan tersebut lahir putra bernama Maulana Arifin, dan putranya inilah yang nantinya menggantikan Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan agama Islam di daerah Kuningan setelah beliau wafat. Ulama yang ketiga adalah Syekh Jumadil Kubro. Beliau dikenal masyarakat sebagai gurunya para wali di tanah Jawa. Kelak, keturunannya banyak yang bergelar Wali Songo atau 9 wali. Syekh Jumadil Kubro lahir pada pertengahan abad ke-14 di Samarkand, Uzbekistan. Nama beliau adalah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Ayahnya adalah Sayyid Zainul Husain. Sejak kecil, beliau dididik oleh ayahnya. Kemudian, Syekh Jumadil Kubro melanjutkan menimba ilmu di negeri India. Dan sampai akhirnya, beliau mencari ilmu di kota Mekah. Kemudian, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 orang putra, yakni Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakhani, dan Maulana Ishaq. Teman-teman Dua Ufa, selain sebagai ulama, Syekh Jumadil Kubro dikenal juga sebagai saudagar. Beliau berdakwah dan berdagang hingga ke Nusantara, tepatnya di Samudra Pasai di Aceh, dengan didampingi oleh putra-putranya. Pada tahun 1399, Syekh Jumadil Kubro sampai di Pulau Jawa. Beliau berhadapan langsung dengan situasi dan kondisi saat itu di mana ajaran Hindu-Buddha masih sangat dominan. Syekh Jumadil Kubro mengenalkan ajaran Islam secara perlahan-lahan. Berbagai kesulitan beliau hadapi mengingat pengaruh Majapahit saat itu begitu kuat.
Meskipun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya masyarakat termasuk kalangan bangsawan kerajaan bisa menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro. Tokoh ulama lainnya yang mempunyai pengaruh besar pada penyebaran agama Islam di tanah Jawa adalah Syekh Kuro. Nama lain dari Syekh Kuro adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah. Beliau berasal dari negeri Campa, putra dari ulama yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Kuro memperoleh ilmu agama Islam dari ulama-ulama besar di kota Mekah. Pada tahun 1418, beliau sampai di Pulau Jawa. Daerah pertama yang disinggahi oleh Syekh Kuro tepatnya di pelabuhan Cirebon di wilayah Kerajaan Galuh, Sunda. Namun, akhirnya beliau pindah untuk melanjutkan dakwahnya di daerah Karawang karena mendapat halangan dari penguasa. Di tempat inilah, Syekh Kuro mendirikan sebuah pondok sebagai tempat berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam. Teman-teman Dua Aufa, demikianlah kisah dari 4 ulama penyebar agama Islam sebelum keberadaan Wali Songo di tanah Jawa. Semoga bisa menambah wawasan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.